pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di dalam kami, melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, Allah yang suci.
penyembahan-Mu yang terbaik. Sorak kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Biar surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Agung nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Amin. Ajaib nama-Mu penuh kuasa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang Maha Kuasa. Kami semua merasakan kehadiran-Mu. Biar kami alami lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh, dengan segenap hati katakan haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah, kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan puji-pujian yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, sama-sama sebut nama Yesus. 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 Yesus menara yang teguh, dia kota benteng perlindungan kita.
Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya mengalir dalam setiap hati kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
kita semua sudah diberkati dan dilawat Tuhan dengan praise and worship barusan. Mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Dan pada hari ini, hari yang spesial bagi kita semua karena kita akan dilayani oleh Pendeta Agustina Bunga Alo, gembala tercinta kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup bahagia. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Siapapun dia berhak untuk merasakan kebahagiaan. Banyak orang berkata, bahagia itu apabila kita menjadi orang yang sukses. Bahagia itu apabila kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan memiliki harta kekayaan. Namun hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana tanggapan Alkitab tentang hidup bahagia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang dapat saya ambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam ayat 1 ayat ini menekankan atau menceritakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar yang hidup di dalam kebenaran, orang benar yang hidup dalam kasih dan ketaatan. Orang fasik yang tidak percaya Tuhan dan gemar di dalam melakukan dosa. Kalau kita membaca dalam ayat pertama tadi ada kalimat mengatakan berbahagialah orang. Kata berbahagialah orang ini ditunjukkan kepada orang yang benar, yang hidup di dalam kasih Kristus, yang hidup di dalam ketaatan. Orang benar yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Orang benar yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar yang tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Orang benar ini dikatakan di dalam ayat selanjutnya digambarkan seperti pohon yang tumbuh ditanam di tepian aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu. Beda dengan orang fasik, digambarkan seperti sekam
yang ditiup angin dan binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang benar yang bertumbuh di dalam Tuhan, di sana dikatakan akan mengasakan aliran air Roh Kudus. Aliran air Roh Kudus yang membuat pohon itu bertahan tumbuh, subur, mengalami kesegaran dan menghasilkan buah yang luar biasa. Kehidupan orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan akan selalu menghasilkan buah-buah yang menyegarkan, yang bertahan, menghasilkan buah sukacita, menghasilkan buah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan di sana apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak orang yang berhasil dalam bidang usaha, di dalam pekerjaan. Tetapi tidak semua orang bisa berhasil menikmati kebahagiaan. Orang benar dikatakan di sini dia akan berhasil, apa saja yang dia perbuat berhasil. Keberhasilannya akan membuat dia berbahagia di dalam Tuhan, berhasil meraih kebahagiaan. Tidak seperti yang dialami oleh orang fasik. Saya percaya kita ingin menjadi orang yang hidup berbahagia. Amin. Tidak ada orang yang tidak merindukan kebahagiaan. Namun pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kebahagiaan? Kebahagiaan tidak diukur dengan kesuksesan kita meraih segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Kesuksesan kita di dalam meraih banyak kekayaan, berhasil dalam segala sesuatu. Ada banyak orang yang berhasil di dalam dunia ini, tetapi mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang, harta, dan kekayaan. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang fasik, siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang fasik yang hidup di dalam kesombongan, di dalam ketidaktaatan. Orang fasik yang tinggi hati, angkuh. Orang fasik yang suka mencelah dan meremehkan orang lain. Itu sebabnya pemazmur mengatakan berbahagialah orang benar yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di dalam kumpulan orang pencemooh, yang tidak duduk dan berdiri di jalan orang pendosa. Artinya orang yang gemar melakukan dosa. Hari ini saudaraku, bagaimana cara kita akan meraih kebahagiaan? Ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, di sana dikatakan ayat 1. Orang benar yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesama. Namun di dalam hal demikian kita harus lebih bijak, lebih berhati-hati lagi memilih komunitas, karena sangat mempengaruhi cara hidup dan gaya hidup kita. Komunitas yang sehat akan membangun karakter kita menjadi sehat dan baik. Sebaliknya, komunitas yang buruk akan membentuk karakter kita menjadi buruk dan lebih buruk lagi.
Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika kita salah bergaul, maka kita juga bisa salah bertindak. Jika ini terjadi, maka hidup kebahagiaan kita menjadi sirna, hilang. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang membangun imannya di sekitar firman Tuhan dan berusaha mentaati firman sesuai dengan kehendak Allah, dengan hati yang lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 13, sementara ini sampai aku datang, biarlah engkau senantiasa bertekun di dalam membaca kitab suci. Jadi poin yang kedua saudaraku, untuk kita bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup ini, dalam ayat yang kedua adalah kita harus memiliki kesukaan Taurat Tuhan, menyukai Taurat Tuhan, menyukai dan mencintai Taurat Tuhan. Dikatakan orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah orang yang suka membaca, mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13, untuk kita bisa mengajar orang, untuk kita bisa membangun orang di dalam iman kepada Kristus, maka kita harus bertekun di dalam membaca kitab suci setiap hari. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu adalah orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang menyukai dan mencintai firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan setiap harinya membuka Alkitab, membaca, mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam kita membaca akan firman Tuhan, kita dapat mengenali diri kita dan kita dapat mengenal Tuhan secara mendalam. Yakobus berkata bahwa firman ini adalah cermin kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bercermin terus menerus setiap hari kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa memisahkan diri dari kumpulan-kumpulan orang fasik, dari kumpulan-kumpulan orang pencemooh dan pendosa. Firman ini adalah pelita bagi langkah kita, untuk kita terus bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, bukan saja kita adalah orang yang suka membaca Taurat Tuhan. Di sana dikatakan, untuk kita berbahagia maka kita juga harus menjadi orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu renungkan selama ini? Selama perjalanan hidup. Ada banyak orang merenungkan nasibnya, bagaimana nasibku nanti ke depan. Jangan merenungkan nasibmu, tapi Tuhan mengajar kita, nasib yang buruk bisa menjadi baik ketika kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka akan muncul sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Pikiran-pikiran kita menjadi pikiran yang positive thinking akan Tuhan.
Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tidak cukup kita menjadi orang yang suka membaca firman Tuhan, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita juga harus merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, kita merenungkan akan kuasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu akan membuat kita selalu bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang benar yang hidup di dalam kebenaran, dikatakan di sana, dia seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Bahkan apa saja yang dia perbuat berhasil. Ayat yang ke-6 mengatakan orang benar itu dikenal oleh Tuhan, tetapi orang fasik binasa. Kata dikenal. Jangan sampai saudaraku kita menjadi orang Kristen yang selama ini percaya kepada Yesus, kita tergolong orang yang tidak dikenal Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Dikatakan di sana, aku banyak mengadakan tanda mujizat, aku banyak mengadakan tanda mujizat, mengusir setan dan bernubuat. Tapi apa Tuhan katakan? Enyalah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Enyalah dari hadapanku. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seperti yang ada di Matius, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia, saya banyak berkorban kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Apa arti dari semuanya itu kalau Tuhan tidak mengenal kita? Maka kebahagiaan yang kita rindukan itu tidak menjadi bahagian bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin hidup bahagia, maka 3 hal ini harus kita miliki, yaitu tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Yang kedua, kita memiliki kesukaan untuk selalu membaca dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan yang dalam untuk selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Setiap hari memperkatakan firman, merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik yang angkuh, sombong, suka mencelah dan merendahkan orang lain. Disiplinkan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Disiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, atas kebenaran firman-Mu yang luar biasa, mendidik kami untuk mendisiplinkan diri kami, lebih lagi mencintai kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tuh siang dan malam, memisahkan diri dari segala kumpulan-kumpulan orang-orang fasik yang tidak mengenal akan Tuhan, menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang mencela dan tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang sejati. Tuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dan Tuhan tetap mengenal kami, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Amin.